Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah kita di Minggu 17 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita mendudukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nomor 12 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita. Tataplah orang yang berduka cita dan karena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Dinobatkan Allah
Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu hukum Taurat ke-10 dan artinya hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Bernyanyi nomor 161. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali dalam murka yang meluap. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Amin. Kita mendengarkan kor remaja.
Kita bernyanyi dari nomor 210. Epistel untuk kita di minggu ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara responsoria. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa Allahku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya.
lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Kita sama-sama. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 9 Oktober 2022. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik Iman yang Menyelamatkan. 2. Pelayanan Pendeta. Pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022, Pendeta Resort dan Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan melayani di Pesta Puncak HKBP MT Haryono. 3. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT atau Sekolah Pendeta HKBP. 4. Anggota Jemaat Baru. Pada hari ini Minggu 9 Oktober diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Sabar Juli Effendi Lumban Gaul, Ibu Masniati Boru Pasaribu, dan 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Alamat Jalan Buncit Raya nomor 78, RT 3 RW 1, Duren 3, Pancoran. Keluarga ini pindah dari HKBP Dolok Nauli Resort Pinang Sori masuk sektor 3. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak. 5. Sermon pelayan ibadah variatif. Pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022 pukul 11 WIB bertempat di konsistori akan diadakan sermon pelayan ibadah variatif. 6. Pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 11 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB dilaksanakan kebaktian sektor di sektor 2 di Keluarga Parhalado sektor 2 bertempat di Gedung Serbaguna. 7. Penelahan Alkitab. Pada hari Selasa 11 Oktober 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 pukul 18 WIB akan diadakan PA Naposo Bulung bertempat di ruang sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Kunjungan gereja ini. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022, gereja kita menerima kunjungan dari gereja HKBP Pasar Kemis, Resort Kutabumi, dan akan mempersembahkan lagu pujian dalam ibadah Minggu pukul 9.30 WIB, yang didampingi oleh Pendeta Pontius CH Siregar MDIF. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan pembangunan gereja HKBP Pasar Kemis Resort Kutabumi. 9. Mutasi pelayanan. Sehubungan SK Eporus HKBP SK nomor 439 garing PDT garing SK garing 8 garing 2022 tentang perpindahan Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH menjadi Pendeta Fungsional HKBP Karnolong Resort Jakarta dan SK Eporus HKBP SK nomor 438 garing PDT garing SK garing 8 garing 2022 atas nama Pendeta Suryani Ida Sihite STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Mampang Perapatan. Acara panggojakon pada hari Minggu 6 November 2022 di HKBP Karnolong. Acara paborhaton Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dan pelantikan Pendeta Suryani Ida Sihite STH di HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu
13 November 2022 di Kebaktian Gereja 930 WIB. 10. Rapat HKBP Resort Mampang Prapatan. Pada minggu pertama November 2022 akan diadakan rapat resort HKBP Mampang Prapatan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Untuk itu, melalui surat undangan dan warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya Parhaladul Resort, utusan Situa, pelayanan full-timer, majelis pebendaraan atau parartaon, utusan pengurus seksi-seksi, koinonia, marturia, dan diakonia, dan pengurus dewan-dewan koinonia, marturia, dan diakonia. Adapun materi rapat adalah laporan pelayanan resort 2022, laporan keadaan keuangan resort 2022, program kerja resort 2023, anggaran resort 2023 yang timbul dalam rapat. 11. Program kerja Dewan dan Seksi 2023. Kepada para dewan dan seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2023 dengan memperhatikan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalis pelayanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelayanan, biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua November 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email hkbpmampangprapatan@yahoo.com. 12. Gala Dinner Tahun Kesehatian. Pada hari Jumat 14 Oktober 2022 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan Gala Dinner Tahun Kesehatian, Malam Kesehatian bersama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh pendeta resort dan 2 utusan jemaat. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapa, jemaat-Mu HKBP Mampang Prapatan boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Itu karena kasih dan karena kemurahan-Mu. Di dalam seminggu ini kami boleh menjalankan kegiatan kami ya Bapa, di mana kami menjalankannya tetap berseteru serta berpengharapan kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, minggu ini kami boleh menerima topik di mana iman yang menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami Tuhan semakin bertumbuh dalam setiap harinya dan dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih kami Tuhan, di mana besok akan memulai aktivitas kami kembali ya Bapa. Kiranya Engkau tetap memelihara dan melindungi kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada minggu ini di mana Amang Pendeta dan Inang Pendeta boleh menghadiri Pesta Gotilon di MT Haryono ya Bapa.
biarlah pesta ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga Tuhan, dengan minggu ini kami akan memberikan persembahan ke depan altar. Kiranya persembahan kami di mana untuk sekolah pendeta HKBP ya Bapa, Engkau berkati setiap kami yang memberi, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Engkau urapi, berkati agar kami dapat menerima berkat Engkau kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang baru, di mana mulai minggu ini Tuhan mereka menjadi jemaat HKBP Mampang Perapatan. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita menjadi jemaat HKBP Mampang, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam setiap pelayanan maupun kegiatan kami. Kami juga berdoa bagi sermon pelayanan ibadah variatif ya Bapa. Biarlah setiap kami yang melayani Engkau dalam sermon ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan partangyangan sektor Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, khususnya keluarga Parhalado ya Bapa yang menjadi tuan rumah. Biarlah Engkau memberkati ruas sektor 2 ya Bapa, di mana mereka boleh merindukan akan firman-Mu untuk datang ke partangyangan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pelayanan Alkitab yang akan terlaksana pada tanggal 11 Oktober dan 15 Oktober. Biarlah pelayanan ini Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, baik Ina Hana maupun Naposo Bulung yang akan menghadirinya Bapa, dan mereka boleh merasakan sukacita di dalam menerima firman-Mu yang pada saat itu. Kami juga berdoa bagi jemaat Pasar Kemis yang akan datang ke HKBP Mampang Perapatan tanggal 16 Oktober Bapa. Biarlah dalam pelayanan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan boleh memberikan sukacita dan memberikan berkat bagi setiap kami yang hadir. Kami juga berdoa bagi mutasi Inang Pendeta Teti Dorinda Sitompul ya Bapak, yang akan terlaksana pada tanggal 13 November, di mana tanggal 6 November dia akan di pangojakonnya di Karnolong, dan perpisahan atau pelepasannya dan penerimaan Pendeta Suryani Ida Sihite pada tanggal 13 November. Biarlah pelayanan ini Tuhan, di mana kami boleh memberikan yang terbaik bagi Inang Teti, sehingga dia boleh merasakan sukacita serta berkat yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi rapat Resort Mampang ya Tuhan, dalam minggu pertama November. Kalau hal ini Tuhan dibiasakan pada tahun depan, tapi biarlah tahun ini Tuhan dengan keadaan apapun juga Tuhan, kami boleh memprogramkan setiap program di Resort Mampang Perapatan, dan rapat ini boleh dihadiri setiap pelayan yang boleh diundang untuk hadir ya Bapak, dan pelayanan di resort boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga setiap kami dewan dan seksi yang berada di HKBP Mampang Perapatan Tuhan, kami boleh menyusun setiap program kami sesuai dengan pelayanan kami masing-masing, dan Engkau memberikan kuat kuasa-Mu ya Bapa kepada setiap pengurus yang boleh menyusun program ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan di HKBP Mampang Perapatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi pelayanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, di mana akan mengadakan gala dinner tahun kesehatian ya Bapak. Kami mendoakan setiap panitia yang boleh menjalankan acara ini, biarlah acara ini seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa setiap jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka. Biarlah usia yang bertambah bagi mereka menjadi berkat bagi setiap langkah kehidupan mereka. Tuntun mereka agar mereka tetap berpengharapan dan berserah kepadamu sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, di mana mereka terbaring lemah di
rumah mereka masing-masing ya Bapa, yang dimana kami tidak tahu, tapi Engkau adalah Allah yang maha mengetahui. Engkau lawat mereka, jamah sakit penyakit mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali hadir dalam setiap pelayanan di gerejamu. Kami juga berdoa bagi jemaatmu ya Bapa yang terdampak banjir Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan dan memberikan hati dan pikiran mereka tetap kepada Engkau. Karena apapun yang kami alami Tuhan, itu hanya seizin Engkau, dan Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mengalami hal tersebut ya Tuhan. Biarlah kami yang tidak mengalami banjir Tuhan boleh memberikan hati dan pikiran kami untuk membantu jemaat-Mu yang mengalaminya. Biarlah setiap kami terbebani untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau, khususnya setiap persembahan ucapan syukur ya Tuhan yang dari jemaat-Mu HKBP Mampang Perapatan. Engkau memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang maha besar. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang boleh memberikan dalam persembahan kami di acara ucapan syukur atau gotilan yang telah berjalan minggu lalu Tuhan. Dana yang boleh kami persembahkan itu Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga kami boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, semuanya ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat dan roh-roh kejahatan. Lindungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Tabib yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19, beginilah bunyi firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang pendeta pergi ke rumah sakit untuk membesuk jemaatnya yang sedang sakit. Setibanya ia di rumah sakit itu, pendeta tersebut pun bertanya kepada kebetulan seorang ibu yang sakit ini. "Ibu sakit apa?" Si ibu pun menjawab, "Saya kanker rahim, Pak Pendeta." "Lalu apa kata dokter?" kata pendeta tersebut. "Dokter bilang ini sudah stadium akhir dan sudah tidak ada harapan lagi karena pengobatannya sudah terlambat," kata si ibu tersebut. Kemudian pendeta itu bertanya, "Setelah mendengarkan apa kata dokter, lantas apa yang menjadi sikap ibu?" Si ibu tersebut dengan yakin dia berkata, "Walaupun dokter mengatakan hidup saya sudah tidak punya harapan lagi, tetapi saya beriman kepada Yesus, sakitku akan sembuh." Dia katakan seperti itu. "Sekalipun dokter mengatakan saya sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi karena penyakit ini, penyakit yang saya derita ini sudah stadium akhir, tapi saya yakin dan percaya Yesus akan menyembuhkan saya." Itu kata si ibu tersebut. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kira-kira itu iman atau bukan? Ketika si ibu itu dengan yakin mengatakan, "Saya yakin Yesus akan menyembuhkan saya," itu iman atau bukan? Apakah itu ukuran iman yang luar biasa atau bagaimana? Nah, saudara-saudara, melihat dalam nats khotbah hari ini, kebetulan tema minggu menyerukan iman yang menyelamatkan. Dari nats ini kita boleh belajar. Ternyata masih banyak orang yang kurang paham, kurang mengerti bahwa selamat itu, keselamatan itu tidak sekedar menerima Yesus atau mengenal Yesus. Benar, kepada kita salah sering diperdengarkan ada 3 sola: sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Keselamatan yang kita terima itu adalah karena anugerah oleh Yesus, ya. Itu semuanya karena anugerah. Tapi cukupkah hanya sebatas mengenal, lalu setiap minggu berkata, "Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus"?
Cukupkah hanya pada titik itu saja? Nah, kalau kita melihat nats ini tadi, 10 orang yang sakit kusta. Berapa orang dari antara mereka yang yakin penyakitnya sembuh? 10 toh, dari yang kita baca tadi. Jadi ada 10 orang yang berpenyakit kusta, ada berapa orang yang yakin penyakitnya sembuh? Mereka semua yakin sebenarnya penyakitnya sembuh. Itu sebabnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kenyataannya, berapa orang mereka yang sembuh? Semuanya sembuh. Berapa orang yang beriman? Semuanya beriman, tapi ada 9 di antara mereka yang imannya hanya di awal-awal saja, hanya di tahap awal saja. Yang beriman dan yakin akan kesembuhan yang dia terima hanya 1 orang, yakni dia yang kembali kepada Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus. Maka saudara-saudara, jangankan yakin sakit itu sembuh sekalipun dari penyakit itu bukanlah karena ukuran iman seseorang. Kita melihat 10 orang sakit kusta. Sakit kusta mungkin memang agak jarang ditemui pada saat ini, tapi paling tidak apa yang dialami oleh orang-orang yang berpenyakit kusta ini nggak beda-beda jauh lah dengan yang kita alami 2 tahun belakangan ini. Orang yang berpenyakit kusta ini bukan hanya fisiknya yang diserang, tapi batinnya juga diserang. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita melihat dalam kitab Imamat pasal 13, di sana dikatakan apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang sakit kusta. Mereka harus dijelaskan, ciri khas mereka itu harus ada. Jadi supaya mereka tidak sembarangan berkeliaran dan bercampur aduk dengan masyarakat kebanyakan. Maka mereka yang berpenyakit kusta itu pakaiannya itu harus yang tercabik-cabik, harus yang koyak-koyak. Itu pakaiannya. Rambutnya pun harus terurai. Bahkan ketika mereka akan berdekatan dengan orang lain, mereka harus mengatakan najis, najis. Mereka harus menyatakan identitasnya dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang najis. Dan tempat tinggal mereka pun terasing, terisolir, jauh dari pemukiman penduduk. Jadi nggak jauh beda dengan apa yang kita alami 2 tahun belakangan ini. Awalnya memang orang masih sepele dengan COVID-19, enggak benar itu. Tapi lama-kelamaan ketika korban sudah berjatuhan, rumah sakit begitu penuh. Bahkan Wisma Atlet yang luar biasa luasnya itu kewalahan menampung pasien. Sehingga kita pun akhirnya bertemu dengan orang lain. Ada orang yang batuknya, dia batuk atau bersin, jaraknya ada sekitar 20 meter dari kita, tapi kita langsung otomatis ambil sanitizer, semprot sana, semprot sini. Saking takutnya kena tularan dari penyakit itu. Atau bayangkan ada juga kejadian orang yang meninggal karena COVID-19 ketika dia akan dikebumikan, warga setempat melarang dia dikebumikan di tempat itu karena takut penyakit itu menular. Jadi bukan hanya menyerang fisik, tapi menyerang psikis atau batin seseorang karena penyakit itu menular. Mereka cenderung dikucilkan orang yang sakit kusta ini. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ke-10 orang yang berpenyakit kusta itu mempercayakan masalah hidupnya kepada Yesus, mempercayakan penyakitnya kepada Yesus. Namun hanya 1 orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Jadi beda. Jadi 10 orang mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi hanya 1 orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Maka ini menjadi pelajaran pertama bagi kita dari nats ini. Sebab ada banyak orang yang mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus. Dan ini adalah gambaran dari orang-orang yang memanggil Yesus, berseru-seru kepada Yesus, tetapi dia tidak ada perubahan yang nyata dalam hidupnya. Dalam
Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu kata Yesus. Jadi meskipun kita selalu berseru-seru kepada Yesus, kita menyampaikan masalah kita kepada Yesus, tapi kita tidak mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Yesus, maka itu omong kosong. Maka ketika kita sudah mempercayakan masalah kita kepada Yesus, maka percayakan jugalah hidupmu kepada Dia. Jangan sampai Yesus nantinya berkata, aku tidak mengenalmu, iseho, dakutan daho. Matius 7 ayat 23 mengatakan demikian. Jadi ketika tiba saatnya nanti, orang-orang yang berseru-seru ini berkata, aku telah memanggil namamu, aku telah begini, aku telah menubuatkan tentang engkau, aku telah melakukan begini. Semuanya dia katakan. Tapi selama dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus, bisa saja nanti akan dikatakan, aku tidak mengenal engkau. 10 orang kusta ini minta kesembuhan, mereka minta dikasihani, dan semuanya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tapi hanya satu orang yang kembali karena meyakini bahwa kesembuhan yang dia terima berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika penyakit kita disembuhkan, kita pun akan mengatakan amin. Terima kasih Tuhan, penyakitku telah sembuh. Kita pun akan bersuka cita karena penyakit kita sembuh. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Tantangannya adalah berikutnya apa yang mau kita lakukan. Setelah kita menerima kesembuhan dari Yesus, berikutnya apa yang mau kita lakukan. Setelah kita menerima berbagai berkat, berbagai mukjizat dari Tuhan terkait masalah kehidupan yang kita alami, setelah kita melewati itu semua, apa yang mau kita lakukan berikutnya? Apa langkah berikutnya yang akan kita jalani dalam hidup ini? Karena inilah yang akan menentukan kadar iman kita kepada Tuhan. Penyakit sembuh, setelah sembuh, hidupkah seturut dengan kehendak Tuhan atau kembali ke kehidupannya atau kelakuannya yang lama? Tapi kalau sakit kita sembuh dan kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kelakuan kita berubah ke arah yang lebih baik, maka itu adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Iman itu diawali dengan percaya kepada Tuhan. Dan itu yang mereka katakan tadi, yang 10 orang itu. Mereka percaya kepada Tuhan, dan ketika Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam, mereka pergi. Mereka enggak banyak tanya. Mereka enggak protes. Tahap awalnya ya seperti itu. Mereka menerima. Mereka percaya apa yang dikatakan Yesus itu. Pergilah ke sana. Perlihatkan dirimu kepada para imam-imam. Karena Pak Yesus berkata seperti itu. Karena memang sertifikat bahwa mereka sudah tidak najis lagi itu ditentukan oleh para imam. Nah, kalau kita sembuh dari COVID itu ditentukan dengan hasil tes PCR dulu. Nah, kalau ini harus ditentukan oleh para imam. Itu yang menjadi penentukan. Makanya Yesus berkata, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam-imam itu. Jadi pengenalan atau percaya kepada Yesus itu diawali dengan kesediaan mendengar apa kata Dia. Kita percaya dengan apa katanya. Kita nggak protes. Abraham juga demikian. Ketika dia diminta untuk pergi dari tanah kelahirannya itu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia pergi. Dia beriman, dia pergi. Dia percaya, dia berangkat. Meski dia tidak tahu kemana arah dan tujuannya, apa yang akan terjadi di sana, dia tidak paham itu, dia tidak tahu itu. Tapi karena Tuhan yang mengatakan demikian, dia pun pergi. Iman itu diawali dengan percaya kepada Tuhan dan diikuti dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang tahu mengucap syukur. Ini menjadi perenungan yang kedua dari nats ini.
Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang tahu mengucap syukur. Di satu sisi, tirulah 10 orang yang berpenyakit kusta ini. Dalam penderitaan yang mereka rasakan dalam hidupnya, yang menghantui hidupnya, mereka pun mencari Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Dalam setiap kondisi yang kita alami, datanglah dan carilah Tuhan. Nabi Amos berulang kali mengatakan, carilah Tuhan agar kamu hidup. Kita diminta untuk mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, carilah Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan itu sangat mengerti beban hidup kita. Kalau kita nggak bisa berkata banyak kepada Tuhan, sama seperti ke-10 orang kusta ini, mereka nggak banyak curhat sama Tuhan. Mereka hanya bilang, Yesus Guru, kasihanilah kami. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Mereka hanya berseru kepada Yesus, Guru, kasihanilah kami. Hanya itu kata-kata. Bisa saja saking sakitnya, mereka nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya mampu berkata, kasihanilah kami. Meski hanya sesingkat itu perkataan mereka kepada Yesus, namun Yesus tahu dan mengerti beban hidup mereka. Yesus mengerti dan paham apa yang mereka rasakan. Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan. Dia tahu. Namun ingat, ketika kesembuhan itu terjadi, ketika masalah yang kita hadapi itu sudah selesai oleh pertolongan Tuhan, jangan sampai kita melupakan Dia. Mari kita ingat sejenak apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 36. Paulus di sana mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang percaya atau orang beriman, yakni 1 orang dari 10 orang yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang tahu dan yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya bukanlah suatu kebetulan saja, tapi dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, bahkan kesembuhan yang dia terima, itu adalah dari Tuhan. Itu adalah karena pertolongan Tuhan semata. Itu sebabnya hanya 1 orang dari antara mereka yang datang kembali kepada Yesus, lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia meyakini sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Yesus. Dan oleh Yesus dan kepada Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia datang mengucap syukur, dia tersungkur di hadapan kaki Yesus, dia mengucapkan terima kasihnya kepada Yesus, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Karena dia meyakini apa yang dia terima adalah dari Tuhan. Maka kemuliaan hanyalah milik Tuhan saja, dan hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Maka semoga kita yang ada di tempat ini hari ini tidak seperti atau tidak termasuk dalam kategori yang 9 orang lagi. Tahu berseru, tahu meminta, tapi tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Menerima kasih, tapi tidak mau berterima kasih. Kasihnya diterima, tapi tidak mau berterima kasih. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga ketika kita meminta pekerjaan kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulitnya mencari pekerjaan saat ini, kita nangis, kita merintih di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita menemukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Kita menangis meminta pekerjaan kepada Tuhan, tapi ketika pekerjaan itu sudah diberikan kepada kita, kita malah lupa kepada Tuhan, saking sibuknya dengan pekerjaan itu. Kita pun lupa kepada Dia.
Atau kita menangis, kita merintih, meminta, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan supaya kita diberikan jodoh, diberikan pasangan hidup. Namun setelah pasangan hidup itu diberikan kepada kita, kita malah jarang kebaktian, kita malah jarang ke gereja. Bahkan yang sering terjadi, dia ini jemaat HKBP, dan akhirnya dia menemukan pasangan hidup yang tidak seiman dengan dia. Akhirnya yang tidak seiman ini karena rasa cintanya, mereka pun mau, dia pun mau masuk menjadi anggota jemaat HKBP. Dia dibaptis menjadi jemaat HKBP. Mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah, apa yang terjadi? Begitu seringnya yang saya temukan di gereja, justru yang datang dari agama lain ini yang lebih sering ke gereja, yang awalnya adalah jemaat HKBP justru nggak kelihatan ke gereja lagi. Maka mari kita, supaya hanya ingin enaknya saja, ketika sudah mendapatkan itu kita melupakan Tuhan. Kita merintih, kita menangis, meminta Tuhan, umurku sudah sekian, kapan aku bisa menikah? Jodohku belum ada, Tuhan tolong pertemukan aku. Ketika Tuhan sudah mempertemukan dan akhirnya dipersatukan menjadi satu keluarga yang baru, justru kita yang meninggalkan Tuhan dan tidak pernah lagi datang untuk mengikuti kebaktian. Maka saudara-saudara, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang tahu mengucap syukur. Maka tetaplah mengucap syukur dan jangan sampai kita melupakan Tuhan setelah apa yang Dia perbuat untuk kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang mau menjadi perenungan kita dari nats ini, kiranya baik dalam suka dan duka, tetaplah hidup dalam kebersamaan. Baik dalam suka ataupun duka, tetaplah hidup dalam kebersamaan. Ayat 16 tadi dikatakan di sini disinggung. Orang yang datang kepada Yesus itu adalah, dia adalah seorang Samaria. Kenapa diungkit ini? Dia adalah seorang Samaria. Kita tahu setelah terpecah Israel Utara dan Israel Selatan, kerajaan Yehuda dan Samaria, orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak bisa ketemu. Ya, itu nggak bisa ketemu. Orang Yahudi tidak akan pernah mau menerima keberadaan seorang Samaria di kehidupannya. Namun uniknya, ketika mereka sama-sama menderita penyakit kusta, mereka justru bisa hidup rukun, akur secara bersama-sama. Yang satu dikatakan orang Samaria, maka yang sembilan lagi kita yakin mereka adalah orang-orang Yahudi. Tapi mereka bisa hidup bersama. Kenapa ketika mereka dalam suasana duka, mereka bisa hidup bersama? Masalah keterpisahan, masalah kebencian itu bisa sirna karena penderitaan yang sama yang mereka alami. Yang ada justru rasa senasib dan sepenanggungan. Tapi ketika mereka sembuh, mereka terpisah kembali. Yang satu kembali kepada Yesus, yang sembilan masih dalam euforianya mungkin. Mereka bersuka cita bersama, mereka pergi ketemu dengan imam-imam itu. Kembali terpisah. Karena mereka di perjalanan mereka sudah melihat bahwa diri mereka sembuh. Karena sudah menyadari mereka sembuh, mereka takhir yang satu kembali kepada Yesus, yang sembilan lagi pergi kepada imam itu. Karena itu marilah kita hidup dalam kebersamaan yang satu dengan yang lain. Bersama dalam suka dan duka. Kita semua memiliki pergumulan hidup, ada yang sama dan ada yang berbeda-beda. Dan kita ada di gereja ini sebagai warga jemaat HKBP Mampang Perapatan ini, jemaat Tuhan yang harusnya bisa saling tolong menolong, saling menopang, saling menguatkan dan saling mengasihi. Terlebih di tahun kesehatian ini. Jangan sampai tahun kesehatian ini sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan itu hanya tinggal di spanduk retreat lah, di spanduk pembekalan lah, atau apapun itu. Ya kan rata-rata retreat HKBP tahun ini semuanya tema tahun kesehatian. Sehati sepikir, temanya apa? Sehati sepikir. Jangan hanya tinggal di spanduk itu saja kesehatian itu.
Namun mari kita wujudkan kesehatian itu, baik dalam suka dan duka kita saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kebersamaan itu tidak ada ditemukan dalam gereja. Iko jupang dongan sapa kilalaani, teman senasib sepenanggungan itu di tengah-tengah gereja. Jemaat HKBP haruslah terlebih di tahun kesehatan ini merasakan bahwa jemaat yang lain itu dia sepenanggungan dengan jemaat yang lain. Sotung doholan di lapo jupang dongan sapa kilalaan. Seperti yang dikatakan lagu itu. Dongan sapa kilalaan, isi dongan sapa kilalaan, parmitu. Dan ruas lihuri janinda, parmitu dong. Dongan saparti naonan, sesama menderita, tongdo parmitu, parminum tuak, bukan jemaat. Maka mari kita rubah itu, supaya kita selaku jemaat dalam satu wadah, satu gereja, kita adalah orang-orang yang senasib, sepenanggungan, orang-orang yang saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Yesus saja mau merasakan kepedihan kita, Yesus saja mau merasakan penderitaan kita, dia mau saparti naonan dengan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia datang ke dunia ini untuk merasakan apa yang kita rasakan. Ketika Yesus bersedia merasakan penderitaan kita, maka kita orang-orang yang telah dia tebus sudah selayaknya mau juga merasakan penderitaan pada orang lain. Karena kita adalah tubuh Kristus. Ketika yang kaki merasakan kesakitan, maka tangan juga merasakan itu. Kita senasib, kita sepenanggungan. Karena itu marilah hidup di dalam kebersamaan, baik dalam suka dan duka. Hiduplah dalam kebersamaan baik dalam suka dan duka, saling menolong, saling menopang, dan saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami untuk semakin setia kepada Tuhan, bukan hanya di kata-kata saja. Bukan hanya di mulut saja kami mengatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan, tapi harus nyata. Kelihatan dalam tingkah kehidupan kami, dalam perbuatan kami sehari-hari yang mencerminkan bahwa kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang mempercayakan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Bukan hanya masalah-masalah saja, namun seluruh kehidupan kami percayakan kepada Tuhan. Agar kiranya kami sama seperti seorang Samaria itu yang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dan dia datang bersungkur ke hadapan Tuhan, bersujud kepada Tuhan, mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Biarlah demikian dengan hidup kami, supaya tidak ada seorang pun dari antara kami yang lupa mengucap syukur, yang hanya senang dengan hidupnya sendiri tanpa peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Tapi biarlah kami Tuhan jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang nyata dalam aksi dan perbuatan, yang hidupnya benar-benar menghasilkan buah. Orang-orang yang mampu mengucap syukur, dan orang-orang yang mampu hidup dalam kebersamaan, baik dalam suasana duka ataupun sukacita. Karena kami meyakini segala sesuatu adalah dari Engkau, dan hanya Engkaulah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam rasa syukur dan mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769 dan berikutnya. Di waktu manapun
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.